Bule, bule kira bule. Ada tadi mira kayaknya. Mana nanya kecilin volumenya semua. Enggak Bima. Semua. Langsung kecilin semua volumenya. Udah belum? Reply itu sih. Bulat. Bilangan bulat. 10. Ini Bisa. Lagi belajar dengan sistem online. Alhamdulillah membantu, soalnya kan sekarang nggak sekolah, jadi uang jajan juga berkurang, jadi buat beli kuota kan mahal. Nah, alhamdulillah udah ada internet di kampung, jadi membantu dengan harganya juga murah, 33.000. Biasanya beli kuota 75 sebulan. Halo anak-anak. Pagi. Bentar ya. Sistem belajarnya secara online, jadi kita buka handphone via WhatsApp. Nah, jadi kita belajar tidak di sekolah. Jadi siswa belajar di rumah, guru tetap stay di sekolah, ataupun kalau ada tugas sambil memeriksa tugas di rumah gitu, kalau sedang ada di rumah. Nah, dengan adanya internet murah ini meringankan pengeluaran saya sebagai guru juga sama. Jadi untuk belajar ini harus isi kuota gitu ya. Isi kuota itu kan lumayan. Kalau biasanya saya pengeluaran biasanya dalam mengisi kuota 100.000 itu untuk 1 minggu, 2 minggu atau 1 minggu. Nah, dengan ada itu untuk saya saja, belum anak saya, suami saya. Nah, kalau dengan adanya ini jadi kita hanya mengeluarkan 150 per bulan. Itu untuk banyak bisa dipakai untuk saya, anak saya, suami saya, dan juga saudara saya yang juga mau belajar di rumah juga sama ikut belajar gitu. Jadi cuma hanya 150 bisa digunakan oleh minimal 5 orang. Nah, untuk saat ini kita baru buka sekitar 100 Mbps, lempar dari sini, dari sana baru diakses ke rumah-rumah warga. Lagi di warga 100 Mbps, uploadnya Mbps yang kita punya linknya. Iya. Ada yang protes nggak? Ada yang ini nggak? Ada yang laporan nggak? Oke, terima kasih informasinya. Assalamualaikum. Antena jaraknya adalah sekitar 100 meter.
Jadi 50 meter dari sini ke sini radius. Bentang lagi kabel sekitar 500 meter ke kidul, namanya kidul, kampung kidul. Oke, ada di atas rumah. Ini langsung ke handphone bisa 50 Mbps, 8 Mbps. Seperti itu. Nah, jadi kita punya gagasan untuk membangun kampung teknologi. Jadi kita ingin mengenalkan teknologi terapan kepada masyarakat dalam bidang pertanian, pendidikan, dan lain sebagainya. Pembelajaran juga sama seperti itu. Tapi kita harus punya akses internet untuk bisa mengakses berbagai macam teknologi terapan tersebut. Tanpa kita belajar dengan internet atau dari internet, dari sekolah, kita hanya mengandalkan sekolah, itu nggak bisa tercapai. Itu karena teknologi terapan kan sekarang banyak, DIY, do it yourself, atau DIY lah, DIY. Itu banyak pengajaran yang ada di internet yang bisa kita ambil, kita bisa terapkan di kampung. Contoh mesin pertanian, contoh mesin pertukangan, itu kan banyak di internet diajarkan tanpa kita punya akses internet untuk warga. Yang penting kita punya saluran, yang penting kita punya bandwidth, yang penting kita punya jaringan. Nah, karena kita tidak terjangkau oleh jaringan fiber optik, akhirnya kita bangun. Nah, kenapa bisa jadi murah? Karena kita bayar rame-rame untuk LAN tersebut. Jadi dibagi ke semua warga. Itu jadi bayarnya rame-rame. Itu. Jadi hitung-hitung patungan lah. Berapa Pak per orang? 30.000. Dan 3.000-nya untuk kas RW. Jadi 33.000 itu kita udah sisihkan untuk kas RW untuk apa? Kas RW untuk kegiatan-kegiatan masyarakat. Yang 3.000-nya infaknya, sodakohnya lah gitu buat di RW. Karena saya lama bergerak di bidang teknologi, terus saya melihat di kampung saya itu penggunaan teknologi itu kurang. Contoh dalam penggarapan pertanian, penggarapan sawah, lahan dan lain sebagainya, itu masih cara-cara konvensional. Padahal di luar negeri itu udah pakai alat peralatan canggih. Nah, peralatan canggih itu bisa kita buat di sini, dan saya ingin membuat peralatan-peralatan tersebut di sini. Itu makanya kita gagas untuk membuat kampung teknologi. Kita ajak warga untuk mau belajar. Jadi oke, kita kasih internet murah. Tapi Anda harus store, kebuka teknologi apa yang udah Anda temukan. Punya gagasan untuk pembelajaran teknologi, ada juga sekarang diwajibkan untuk pembelajaran daring. Ya kenapa tidak kita gunakan? Kita ya udah pakai aja sama murid, sama sekolah. Kebetulan di sini ada sekolah dari mulai PAUD, TK, Diniyah sama SD. Udah pakai aja fasilitas internet punya kita untuk melaksanakan pembelajaran daring. Kalau mereka sistemnya gimana Pak itu? Yang menggunakan siswanya. Kita sedang membangun ini untuk siswa-siswa, tempat-tempat belajar untuk menggunakan fasilitas internet. Contoh kita bangun hotspot. Spot masing-masing area yang mendekati siswa. Nanti siswa datang berkumpul ke hotspot tersebut untuk bisa belajar daring seperti itu. Radius hampir 500 meter lah. Dari sentral ya. Mencakup berapa kakak Pak yang sudah tercover sekarang sekitar 210 kakak. Jadi kebanyakan mereka pertama mengaksesnya pagi-pagi waktu jam belajar, karena memang itu diwajibkan oleh sekolah ya untuk belajar daring. Mereka pakai handphone siapa, punya orang tua kah, punya tetangga kah, pinjam kah, atau yang lain. Dan yang kedua malam ketika mereka ada perkumpulan dengan orang tua. Orang tua juga mengajarkan anak-anaknya dari internet yang kita sediakan, itu menggunakan handphone mereka. Itu jadi internet ini tidak hanya digunakan untuk main game, tapi digunakan orang tua juga untuk mengajar anak-anaknya. Itu waktu malam hari, biasanya habis maghrib sampai jam 8. Untuk penarikan kabel pun kita nggak bayar. Itu sukarela dari warga. Kita gabung warga semua bekerja sama, bergotong royong. Ada yang kelewat pohon dan lain sebagainya, itu ditebang dan lain sebagainya gitu. Ada halaman mereka, mangga silakan katanya dipakai untuk bikin antena, untuk bikin tiang dan lain sebagainya. Kalau pandidi ya aja kurang teh.